Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan membahas sedikit mengenai perubahan operasi dari Trans Semanggi Surabaya. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Nah, per tanggal 1 Juli 2024 kemarin, secara resmi Trans Semanggi Surabaya yang koridor 2 itu ya, pengelolaannya itu dialihkan ke Pemkot Surabaya. Jadi kalau sebelumnya kan dari pihak teman bus itu dari Kemenhub itu yang mengoperasikan Trans Semanggi Surabaya. Nah, per tanggal 1 Juli 2024 kemarin itu resmi dialihkan ke Pemkot Surabaya. Jadi kembali lagi ke Pemkot. Kalau dulu kan rutenya Trans Semanggi K2 ini adalah rute R3 dan R4 yang miliknya Surabaya Bus. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2022, kalau kalian lihat videoku yang lama-lama itu ya, itu dialihkan ke teman bus Trans Semanggi ini, kemudian sekarang dikembalikan lagi ke Pemkot Surabaya. Dengan adanya pengalihan kembali, maka ada beberapa perubahan ya yang terdapat pada Trans Semanggi. Salah satunya yang pertama itu adalah dari tarif. Jadi tarifnya sekarang itu turun menjadi Rp5.000 sama dengan Surabaya Bus dan Wirawiri. Tetapi untuk Trans Semanggi yang K3 yang dioperasikan Damri ya, yang dari arah Terminal Bungurasi atau Purabaya menuju ke Kenjeran lewat Mer itu tetap 6.200. Kalau yang sekarang K2 ini yang dari arah Unesa menuju ke ITS dan Kejauhan Putih itu sekarang menjadi Rp5.000. Jadi turun ya, sama dengan Surabaya Bus dan Wirawiri. Tetapi untuk sementara tarifnya itu tidak berlaku integrasi. Jadi kita kalau mau naik Trans Semanggi ini tidak bisa terintegrasi dengan Surabaya Bus sementara, ini masih sementara. Jadinya kita itu kalau mau naik itu hanya satu opsi pembayaran sementara, yakni melalui KRIS. Untuk kartu tol atau kartu uang elektronik itu belum bisa. Jadinya mungkin masih di setting ya atau gimana, aku nggak ngerti, pokoknya masih belum bisa dari pengumumannya, tapi nanti akan terintegrasi dengan Surabaya Bus dan Wirawiri dan bisa menggunakan kartu tol. Jadi tak ulang lagi ya, untuk sementara ini ketika video ini dibuat itu pembayarannya hanya bisa melalui KRIS sebesar Rp5.000. Tentu tidak mendapatkan struk ya, jadinya hanya berupa notifikasi di ponsel kita. Dan tentunya kalau mau naik Surabaya Bus ya bayar lagi. Ini sementara ya tapi ya. Jadi itu adalah perubahan yang pertama. Tarifnya turun Rp5.000 dan kemudian pembayarannya untuk sementara hanya bisa menggunakan KRIS, tidak terintegrasi dengan Wirawiri dan Surabaya Bus. Tentu dengan penurunan tarif tersebut cukup disambut baik ya, karena kalau kita lihat 6.200 itu, kalau tak lihat itu adalah harga dari BRT paling tinggi se-Indonesia Raya. Jadi kalau BRT lain seperti Trans Jogja, Trans Semarang, Batik Solo Trans, Trans Banyumas, bahkan Trans Jakarta pun sekarang itu masih 3.500 ya. Kecuali yang Royal Trans itu mahal, tapi kalau Transjakarta secara umum kan 3.500. Nah, Trans Semanggi ini 6.200, hampir 2 kali lipatnya dengan fasilitas yang hampir sama. Jadinya terlalu mahal ya. Nah, 5.000 itu menurutku sudah cukup, jadi merupakan batasnya enak Rp5.000 ya. Jadi nggak ganjil ya angkanya, pas Rp5.000. Untuk perubahan kedua itu adalah adanya kondektur di dalam bus. Jadi itu di depan ada mbak-mbak, adalah kondektur Trans Semanggi. Jadi sekarang ada kondekturnya Trans Semanggi. Mereka itu nanti akan memandu pembayaran. Jadi beda dengan Surabaya Bus. Bedanya adalah gini, kalau Trans Semanggi itu kan sistemnya, aku lupa namanya apa. Pokoknya kalau habis masuk langsung bayar.
Kalau Surabaya Bus kan kita duduk dulu, baru kondekturnya itu berkeliling untuk menarik pembayaran. Nah, kalau Trans Semanggi itu tetap sistemnya meskipun dialihkan ke Pemkot, jadi kita masuk langsung membayar ya dengan scan kris di depan itu, baru kita bisa bisa duduk. Nanti mbaknya itu akan memberikan kris, dua macam kris. Yang pertama adalah umum Rp5.000, yang kedua adalah pelajar atau mahasiswa yakni Rp2.500. Nah, untuk lansia, kemudian lansia dan penyandang disabilitas dan anak-anak itu gratis ya sementara. Jadinya gratis dari pengumumannya. Kalau dulu kan harus melakukan registrasi di mana itu di webnya teman bus itu ya. Kemudian nanti akan mendapatkan tarif parsial Rp2.000. Kalau sekarang karena dialihkan ke Pemkot Surabaya, maka tinggal tunjukkan KTP bagi lansia, nanti itu gratis, tidak perlu membayar, tidak perlu scan. Jadi ada keuntungannya juga dengan pengalihan ini, lansia bisa gratis dan lebih mudah dibandingkan yang dulu. Meskipun ada perubahan-perubahan tersebut, tetapi untuk yang lainnya tetap sama, rutenya, haltenya, jam operasionalnya. Nah, semoga saja dengan perubahan ini lebih bagus lagi. Jangan sampai ada perubahan pola operasi ini nanti malah lebih buruk. Semisal busnya nggak terawat, kemudian AC-nya nggak dingin. Ya kalau kita perhatikan kan antara Trans Semanggi dengan Surabaya kan udah beda banget ya. Jadinya kalau Trans Semanggi itu AC-nya dingin, bersih ya, enak ya naiknya. Kalau Surabaya Bus sekarang AC-nya itu nggak terasa, jadinya panas. Nah, jangan sampai nanti ketika dialihkan ke Pemkot Surabaya itu malah jadi jelek ya. Dan terutama kebersihannya ya. Kalau Trans Semanggi ini masih bagus ya. Jadi orang suka naik. Jadinya semoga saja dengan adanya perubahan ini itu lebih baik lagi. Yang tak kalah penting adalah mengenai interval busnya ya. Jadi kalau Trans Semanggi ini sudah bagus ya, interval busnya ditata sedemikian rupa. Beda dengan Surabaya Bus, tak lihat sekarang itu kadang itu ada selang atau jeda bus yang terlalu jauh. Kemudian setelah itu busnya berdekatan. Akhirnya ada bus yang sampai penuh sekali. Kemudian belakangnya itu nggak ada penumpangnya, jarang sekali. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Kalau bisa itu teratur ya setiap 15 menit sekali sesuai dengan SOP-nya. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Lebih baik Trans Semanggi ini tetap dikelola oleh Kemenhub dengan tarif Rp6.200 atau dikelola oleh Pemkot Surabaya dengan tarif Rp5.000. Kalau menurutku sih lebih enak ke Pemkot ya, cuma nantinya pokoknya harus dijaga sebaik-baiknya. Mungkin beberapa kota itu sudah mulai mengambil alih kembali operasional dari teman bus. Seperti di Banjarmasin itu kalau nggak salah Trans Banjar Bakulanya itu dikembalikan lagi ke Pemkot Banjarmasin. Jadinya teman bus itu sebagai awal ya, jadi sebagai awal untuk mengawali agar Pemkot itu bisa meneruskannya. Nah, sekarang yang baru itu adalah di Balikpapan, sudah bagus ya pokoknya. Oke, mungkin itu dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Terima kasih.